Thank you ya Mas Indra ya. Buset guys, ngasih donate cuman buat munculin. Munculin apa itu guys? Munculin semangat ya teman-teman ya. Itu guys. Oke. Kita coba masuk ke game ke-6 dulu teman-teman. EPOS versus dari tim RRQ. Kita akan lihat bagaimana permainan yang akan terjadi untuk match yang kali ini ya. EPOS dan juga RRQ. Ada Gears dengan Hero Valentina yang udah berhasil diambil. Agnon yang akan menjadi lawannya. Kita lihat juga di area bawah Fusey terlihat dalam masalah lawan seorang Onfa dengan tembakan-tembakan yang terbuka. Apa tadi ya? Ulang lagi gak sih? Jangan ya. Jangan ya. Nanti diulang dulu, ntar dulu. Putih kayaknya ya. Atau terang banget tadi warnanya. Lupa lagi. Nggak fokus. Wih, tembakan cukup dalam. Fusey dalam masalah. Harus berhati-hati dengan darah yang mulai setengah. Ada kita lihat juga Fastguard yang kini berada di arah top lane, mencoba berhadapan dengan seorang Gipski ya. Hero pelapu yang menjadi pilihan untuk gamenya kali ini. Aku tadi fokus ke itu guys, ke Drapik ya teman-teman. Tadi kebetulan kan lagi Drapik guys, jadinya fokus cek ke Drapik teman-teman ya kita ya. Oke, kita ada sebuah tekanan yang kini akan berhasil untuk bisa mengambil karena pemain. Pengambilan karena Kelomang kini bakal mulai terjadi. Walaupun berhasil diambil, rotasi mulai dilakukan. ZX Lan mencoba untuk juga melakukan persiapan seperti untuk bisa mengambil karena sebuah satu pertama yang ada di area atas sana. Kita akan lihat bagaimana cara sebuah tahap pertama bisa diambil oleh pasukan dari TV Pos. Dan lihat ada posisi di mana Way of Dragon pun juga kini akan terbuka. Ya udah, terlihat belum bersiap, mencoba untuk menunggu terlebih dahulu, tapi serangan pun mulai terjadi. Mana seorang Gipski membuka Braveter langsung dan pengambilan tahap pertama pun berhasil terjadi. Pasukan dari teman-teman tim RRQ memberikan kejutan dengan rapi permainan. Kita tambahkan juga berhasil untuk malah membuat mereka kehilangan pemain dengan first blood yang harus malah didapatkan. Dan Way of Dragon membantu agar seorang Alpha pun berhasil melepaskan lagi satu tembakan, memastikan dua orang pemain pun kini harus ditumbangkan. Dan 4 pemain ini harus lebih cepat dalam melakukan penjagaan lebih, karena turret-turret mungkin akan mulai dijadikan eksekusi untuk pasukan dari tim EPOS pun hancurkan di game kali ini. Iya, tadi ada Drapik jadi makanya nggak kelihatan guys. Bohong. Oke, kita lihat dari segi pengambilan karena Little Wonder kini bakal terbuka, di mana Roadway pun juga berhasil dimanfaatkan Sragen untuk bisa menculik karena pemain di sana. Begitu baik dalam melakukan eksekusi karena Den untuk pertama kali, tapi lihat ada satu buah paksaan, Gas menyerang, di mana Yauda pun masih berhasil pulang. Namun ada beberapa serangan yang juga berhasil membuat Agarnon pun kini ditumbangkan. Gipsy pun masih membuka Braveter, bakal melompat langsung menjangkau serang Zen. Namun sayangnya lagi dan lagi Onfa merepotkan pasukan dari tim RRQ. Lagi dan lagi bisa menjadi ancaman dengan tembakan yang berhasil dia kirimkan, membuat bencana. Tadi terima kasih ya sekali lagi buat Mas Indra ya. Semoga rezekinya lancar selalu. Semoga nanti gratisannya bisa didapatkan ke orang-orang yang memang belum pernah main ya teman-teman ya. Wah, gacor bang, gacor. Lihat kini ada sebuah kesempatan juga di mana turret di bagian bottom lane pun kini akan berhasil diambil. Way of Dragon tadi sempat terjadi. Yauda pun masih mencoba untuk bertahan, tapi ultimate snipe gagal memberikan eksekusi. Alpha pun still survive, mencoba untuk mundur dengan darah begitu tipis, tapi malah seperti ada sebuah pancingan di mana Alpha pun kini bakal juga menembak lagi. Ada Datsun Natsa berhasil untuk memakan korban, namun Dan yang malah berhasil untuk membuka pengambilan. Pick off tambahan pun terjadi bersama dengan seorang Alpha yang berhasil untuk membuka mega kill dan masih terlihat mencoba untuk ikut dalam pertarungan di arah bawah sana. Mencoba untuk juga mengambil space untuk bisa menghancurkan turret, namun turtle-nya ini malah menjadi pengambilan yang berhasil tadi pasukan dari teman-teman tim RRQ pun lakukan. Dan lihat ada satu buah pressure tambahan yang harus terbuka karena teman-teman dari tim RRQ di area tengah sana. Apalagi dengan Den yang punya kesempatan juga untuk bisa menculik dengan sebuah defense adjustment-nya, berhasil untuk membuka masalah.
Ya udah terlihat kini mencoba untuk dikejar. Wave Dragon pun cukup ready lagi. Damage turret pun cukup dalam. Apakah berhasil untuk bisa mengambil karat pemain. Dan Fast Guard hilang langsung untuk game yang sekarang. Dan ini pertarungan yang masih menurutku sih cukup seru, karena ketinggalan juga cuma 2000. Dan dari teman-teman tim RRQ sebenarnya masih bisa ngasih perbedaan sih guys untuk match yang kali ini. Tinggal gimana mereka bisa memainkan permainan dengan lebih baik lagi buat dari segi tim fight-nya. Tapi sayangnya terkena sebuah penculikan langsung dengan satu buah defense adjustment yang terjadi di sana. Sayangnya kita lihat berhasil diculik dengan cukup cepat dan memainkan momentum dengan baik ya. Dan kita lihat juga ada mulai ya sebuah setup yang teman-teman dari tim EVOS sepertinya kini akan lakukan. Mencoba untuk bersiap dengan pengambilan ke arah sebuah war yang mungkin akan terjadi. Cidiswan berhasil diambil. The Cairo pun mencoba untuk mengambil juga beberapa buff lain yang ada di arah top lane. Dan pun juga mulai bersiap. Ini akankah menculik. Pastiat pun juga bakal mencoba untuk mempersiapkan juga satu buah lompatan. Bakal membuka sebuah war. Dan apakah bakal membuat pasukan tim merah kini dalam bahaya. Terlihat dengan satu tembakan yang berhasil dilakukan serangan farm. Monster Game didapatkan langsung. Lihat dengan momentum yang terjadi satu persatu dari pasukan tim RRQ pun tertembak langsung di tangan dari serangan Fa yang masih akan mencoba untuk menambah ke poin kill. Serang Yoda pun kini akan juga dikejar dalam posisi yang sangat-sangat berbahaya. Dan juga harus memikirkan bahwa tahap berikutnya sepertinya akan mencoba untuk diambil langsung buat teman-teman dari tim EVOS yang ada mulai ke area bawah sana. Lihat apakah berhasil bisa mengambil karat turtle yang ada di arah bottom lane. Namun kejut apa terjadi karena pengambilan turtle pun berhasil diambil oleh seorang The Cairo. Nakal. The Cairo berhasil menculik dengan satu retribution on point. Dan menggagalkan langsung tadi seorang Zen X Lan yang juga sempat mencoba untuk membuka retributionnya untuk bisa mengambil. Tapi kali ini sebuah road wave pun terjadi. Ageran pun dalam masalah. Mencoba mengatur posisi di mana pasukan dari teman-teman tim RRQ pun juga kini akan membuka war lain. Lihat dengan adanya wave minion yang juga perlahan akan mulai dijalankan di arah bottom lane. Dan dengan Gipski yang kini berada di area bottom lane cukup free. Masih berhasil untuk menjaga turretnya. Tapi lihat ya top lane-nya Onfa dan beberapa pemain lainnya dia bakal mencoba untuk ngincar dulu sih auto turret yang ada di arah atas. Dan pertarungan masih akan terjadi. Double kill pun dilakukan. Ada momen di mana satu buat triple kill pun juga berhasil didapatkan. Gipski mencoba untuk kabur. Flicker cukup on point. Namun kali juga ada pertarungan lain di area bottom lane di mana seorang The Cairo pun bakal langsung di ganking. Kupikir senjata tetap bawa satu kampung dan harus membombardir langsung pasukan dari tim RRQ untuk langsung kehilangan beberapa pemainnya lagi. Dan bencananya Device Adjustment pun masih terbuka di mana Fusi pun harus terculik. Serang Ageron pun harus membuka road wave-nya. Namun dia serangnya udah kini juga dalam bahaya. Tersama dengan Legendary yang berhasil serangan Fab pun buka. Dan The Cairo ini belum sama sekali numbangin satu pemain manapun ya. Dan harus jadi notice sih dimana satu persatu dari pasukan tim EVOS pun berhasil menumbangkan langsung ya member-member dari pasukan Sim RRQ. Bahkan turret di bagian tengah pun juga kini akankah berhasil untuk bisa diambil. Lihat kesempatan untuk bisa mengunci karena Lord pun juga kini terbuka lebar di mana Ultima Snipe. Dia sempat mencoba untuk menjegal keberadaan dari serang Din. Masih berhasil untuk bisa bertahan. Cuman emang nggak punya darah yang cukup banyak untuk memaksakan lagi pertarungan di bagian depan. Tapi ini udah juga ngasih pressure karena ada super minion ya yang akan mulai datang. Oke guys.
Teman-teman dari timnya RRQ terlihat masih berada di arah belakang, mencoba untuk mengatur posisi terlebih dahulu, di mana wave-nya pun masih berhasil untuk mereka plating. Ngetrol katanya, emang iya guys? Ngetrol kah? Jangan ngetrol dong teman-teman. Ngetrol kah? Kayaknya emang susah aja gak sih guys? Ngelawan Onva, terus juga ada Zen Excellent ya. Meskipun point kill nggak banyak, tapi objektifnya bisa sangat-sangat dimanfaatin ya. Meskipun memang tadi di starter ketiga malah diambil guys. Dan beberapa Rhapsody pun kembali ditembakkan, dimana kali serang Yoda pun harus berhati-hati. Namun seorang Fusing nggak punya cukup banyak darah, mencoba untuk kabur dan bertahan terlebih dahulu. Namun ada base yang akan menjadi pilihan utama untuk pasukan dari tim Pipos pun dapatkan di sana. Legendary pun terbuka dan dua pemain tersisa. Ini menjadi bencana, dimana Yoda pun apakah masih bisa bertahan? Wave Dragon tadi sempat dilakukan, meskipun gagal untuk bisa selamat. Legendary pun terjadi, dan Wave Neon yang akan mulai masuk kali ini berhasil untuk langsung memberikan eksekusi ke arah base untuk pasukan dari tim Pipos pun menangkan game kali ini. Comeback akan terjadi. Gimski pun masih punya sebuah kesempatan, dimana akan melakukan sebuah inisiasi duluan, dimana sebuah counter pun mungkin bisa dilakukan. Namun sepertinya serangan Val masih menjadi pemain yang sulit dihentikan. Belum lagi ada sebuah kesempatan di mana seorang Gipsy pun kini akan tertembak, tapi seorang Visi pun mendapatkan poin tambahan dan tersambut dengan Dead Sonata. Onva kembali menyala dengan triple kill yang berhasil dilakukan. Dan apakah Maniak pun berhasil didapatkan di bagian depan sana? Ini menjadi masalah. Belum lagi dengan Wave Neon yang juga perlahan akan mulai dijalankan juga secara perlahan di area bawah sana. Wave Neon akan mulai masuk dan akan menjadi momen di mana pasukan dari tim RRQ pun harus siap siaga ya, menjaga kartu rootnya. Qatar pun juga kini akan mencoba untuk mereka mainkan, di mana momentum Wave Dragon tadi sempat terjadi tapi gagal untuk bisa dimanfaatkan yang baik, bahkan harus terculik lagi dengan sebuah defense adjustment yang berhasil terjadi. Namun Fuse Ultimate Snap-nya pun berhasil menculik juga seorang Din yang gak berhasil untuk kabur. Betul, di bagian bottom pun akhirnya juga berhasil dihancurkan dan malah membawa kesempatan di mana sebuah kemenangan akan berhasil pasukan dari teman-teman tim Ipos pun lakukan. Onva masih sulit dihentikan dengan satu lagi tembakan membuat bencana, dan hanya misalkan 3 pemain aja ya. Lihat dengan teman-teman dari tim RRQ yang harus mengatur ya momen dimana mereka akan melakukan sebuah delay, karena teman-teman dari tim Ipos ada Kantar yang juga seperti kini akan mencoba untuk mereka lakukan, di mana Brave Fighter dan seorang Gipski masih cukup kuat untuk bisa menahan, mencoba untuk mengantisipasi serangan yang mungkin akan teman-teman dari tim Ipos lakukan, mencoba untuk membuat comeback bisa didapatkan. Seorang Yoda pun masih mengatur posisi di mana diri nggak punya cukup banyak darah, harus mengatur sebuah momen yang tepat untuk melakukan serangannya di depan sana. Dan Fusey ini menjadi pemain yang menurutku sih sangat-sangat harus bener-bener sih guys berguna, karena dengan tembakan yang dia akan lakukan di arah jauh ini bakal bisa ngebuat pasukan dan tim Ipos mungkin perlahan akan mundur. Bahkan kalau misalnya ada pemain-pemain yang nggak cukup kuat untuk bisa menahan serangan lagi, mungkin bisa dieksekusi juga ya. Cuma kali ini mereka punya fast guard yang punya juga durability sangat tebal ya. Kemudian dengan adanya kayak misalnya Den yang bisa ngasih penculikan juga, sehingga teman-teman dari tim RRQ lihat masih dalam sebuah masalah. Mereka satu persatu juga masih menunggu untuk pemainnya pun kembali respawn. Namun Fasgar nggak punya kesempatan seperti untuk bisa kabur ke arah belakang, bakal dikejar. Warlasika bakal terbuka, namun Alpha berada di sana mencoba untuk membuat perbedaan dengan tembakan yang dia lakukan. Bahkan kini di arah samping juga ada momen di mana point kill pun akan terjadi lagi. Serang Visi pun harus mundur. Boleh di game 8 kita masih ada kosong ini. Game 8 masih sisa 2 teman-teman yang mau ikutan, boleh banget teman-teman ya. Game 8 masih ada kosong guys, masih ada kosong 2. Kalau Iman mau boleh di game 8. Apa sisanya? Kalau di 8 ini kan ngelawan Ki yang satu tim guys. Kalau kalian mau request kayaknya masih bisa ini guys. Mau request kayak bisa. Lawannya kalian jadi di tim random, lawannya satu tim guys.
Di game 8 guys. Ini game ke-6 ya teman-teman ya. Lihat dengan kembali memborbardir teman-teman dari tim RRQ. Terlihat mereka kini harus kewalahan. Permainan disiplin juga nggak cukup ya untuk bisa membuat mereka keluar dari tekanan, di mana Brevetter pun juga kini masih dilakukan. Gipsy masih mencoba untuk memberikan penahanan lebih, namun akhirnya Lord pun berhasil diambil. Begitu juga dengan tembakan yang juga terus terjadi. Serkonva terus memberikan masalah ke arah teman-teman dari timnya RRQ yang kini juga udah mulai ada beberapa pemain yang hidup kembali ya untuk matchnya kali ini. Match 7 ada yang kosong, nggak min, gue mau ngisi kata ST. Itu 8 guys. Tadi Bang Iman mau gak di game 8 biar ku catatin Bang Iman. Sisa 2 doang guys, 9 sama 10 bakal full. 10 ada gratisan, 9 kayaknya Bang Kaido pengen skrim-skriman tuh guys. Sama nggak tahu sih, dia ngebooking 10 orang gitu. Lord kini mulai masuk. Kita akan lihat bagaimana impact yang akan cukup besar berhasil dimanfaatkan oleh pasukan dari tim EVOS, di mana kemenangan akan langsung terbuka untuk tim mereka, di mana defense harus tentunya teman-teman dari tim RRQ lakukan satu persatu. Sayangnya pasukan dari tim RRQ pun diamankan, bahkan VOC pun terlihat sendirian. Momen wipeout pun kini akan berhasil didapatkan, di saat face-nya pun malah dihancurkan duluan. EVOS membuka kemenangan dan harus membuat RRQ pun dikalahkan, dan ini dia momen yang terjadi. Match 7 kok iya penuh. Ada yang itu bang, ada yang scream bang. Yang kosong cuma 8 doang guys, sisa guys buat hari ini guys. Dikasih cuma 5 atau berapa ini? Oh 11 ya, 11 poin kill doang guys. Gila guys, momen pembantaian lulus sensor kah? Gila guys, pada galak-galak banget bros. Ribut terus kata Bang guys, kenapa guys ribut? Guys jangan ribut dong. Jadi ketupat game 8. Kalau mau ikutan bisa VIP. GG kata Fasgar. Ada donat 100.000 dari Jonathan. Pesan simpen Yamal. Buset Bang Jo, 100.000 guys. Thank you Bang Jo, 100.000 di game 8 ku booking ya. Oh ribut mulu, ku pikir ributnya ada miss apa-apa gitu guys. Janganlah guys, jangan ribut ya. Oh war terus aman-aman. Kalau war terus mah nggak apa-apa guys. Cuman dadaku aja jadi sesek ya kalau war terus ya. Ada MVP dari Gipsy yang berhasil didapatkan di game kali ini. Tadi mau gak tuh si Iman? Kalau mau ku bookingin game 8, kalau enggak palingan ini takutnya diambil sama orang nih ya. Kalau mau ngomong ya Bang Imam ya. Ada 3 silver dari Yauda, Algernon dan juga VOC dengan coklat terjadi ke arah seorang The Cairo ya. Dengan MVP dari Onfa masih menjadi pemain yang sangat berbahaya. Mendapatkan poin kill dengan cukup banyak, dengan 26 poin kill yang berhasil didapatkan dan juga tumbang sebanyak 2 kali aja ya. Dengan 9 assist bersama dengan seorang Den, Fasgat dan juga Gers yang bermain dengan sangat dominan. Zen Exlan salah satu pemain dapetin silver, namun ini udah juga cukup banyak ya mendapatkan poin kill dengan 41 poin yang berhasil dikumpulkan buat di game yang kali ini teman-teman ya. Bang Fasgar, kalau mau main sekarang nggak bisa. 7 di itu guys, diambil buat scrim guys. Paling di 8 tuh ya. Mandul katanya, mandi dulu sih ya bang. Kalau mau di game 8 Fasgar, shot terakhirnya dipakai di game 8 bisa. Jonathan nanti ikut di game 8 ya. Ini sasiknya guys, dan kita akan coba lihat tadi momen-momen yang sempat terjadi ya. Kalau banyak war kadang kalian mah aman ya. Akunya ini ya yang sesak dikit nggak ngaruh ya. Emang tim mana ya bang yang scream bang? Harusnya dari timnya Bang Isak sih. Lawan tim Revenge ini harusnya. Harusnya ya. Ketuanya mana ketuanya ini? 20.000 dari Fasgar. Pesan Buset, lagi. Fasgar lagi. Guard, tadi udah ku infoin Guard. Sisanya di game 8 doang Guard. Baik, bentar.
Oh ini ya. Salah dikit nggak ngaruh, guys. Nah ini ya, muat terus ya. Oke, berarti ku booking buat Fastguard ya. Fastguard 8. Fastguard slotnya berarti ada 6 ya Fastguard ya. Tadi Bang Jonathan slotnya berarti ada 25 slot. Ini momen juga tadi. Wait bentar, satu lagi guys, ada momennya. Ini berarti kita sampai match 10 udah full ya teman-teman ya. Oke guys, kita coba